Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Agung Laksamana Al-Qadri, NRP 23 2018 012. Saya Andi Rahli Nugraha, NRP 23 2018 030. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang Peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa dalam mata pelajaran GDA 460, Kontrol Kualitas Informasi Geospasial. Yang pertama, definisi. Peta desa adalah peta tematik yang bersifat dasar, yang berisi unsur dan informasi batas wilayah, infrastruktur, transportasi, toponim, perairan, sarana prasarana, penutupan lahan, dan penggunaan lahan yang disajikan dalam peta citra, peta sarana dan prasarana, serta peta penutupan lahan dan penggunaan lahan. Spesifikasi penyajian peta desa disusun dengan maksud memberikan panduan dan acuan kepada kementerian, lembaga, ataupun pemerintahan daerah. Dalam tahapan penyajian pembuatan peta desa, ketersediaan informasi geospasial hingga tingkat desa diperlukan untuk mendukung program pembangunan nasional. Peta desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetailan informasi tingkat desa. Selanjutnya, peta sarana dan prasarana. Peta adalah gambaran unsur-unsur alam atau unsur-unsur buatan yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta sarana dan prasarana yaitu peta yang menampilkan sebagian unsur rupa bumi Indonesia dalam bentuk peta grafis dengan menonjolkan unsur sarana dan prasarana termasuk bangunan. Oke, selanjutnya datum horizontal. Datum kontrol horizontal baik untuk darat maupun laut digunakan dalam peta desa adalah SRGI 2013 dengan parameter spheroid berikut. A sama dengan 6.378.137 meter. F 1 per 298,2572. Dalam hal ini A itu sama dengan setengah sumbu panjang elips dan F itu sama dengan flattening atau penggepengan elips. Selanjutnya proyeksi dan grid peta. Proyeksi peta yang digunakan dalam peta desa adalah Universal Transverse Mercator atau UTM. Proyeksi dan pembagian zona grid mengacu pada spheroid yang telah dispesifikasikan dalam SRGI 2013. Selanjutnya, skala dan ukuran peta. Peta desa dapat disajikan dengan pilihan ukuran kertas sebagai berikut. Yang pertama, A0 dengan ukuran 1189 kali 841 mm dengan ukuran peta 1060 kali 840 mm. Yang kedua, ukuran kertas A1 dengan ukuran 594 kali 420 mm dengan ukuran peta 630 kali 490 mm. Peta yang dapat disajikan pada skala yang pertama ada 1:2500, 1:5000, dan 1:10.000. Dapat dilihat di samping tabel 1 ketentuan pembinaan skala berdasarkan kertas A0. Dan kedua, tabel ketentuan pemilihan berdasarkan peta desa kertas A1. Selanjutnya, ketelitian peta. Pertama, ketelitian posisi horizontal. Proses pembuatan peta desa antara lain harus memenuhi standar ketelitian peta.
Berikut adalah standarnya pada gambar tabel 3. Selanjutnya, uji ketelitian posisi horizontal. Uji ketelitian posisi horizontal dilaksanakan pada peta yang dihasilkan menggunakan sumber selain peta rupa bumi Indonesia atau RBI dan peta rencana detail tata ruang RDTR. Tata cara uji ketelitian posisi horizontal sesuai dengan SNI 8202 ketelitian peta dasar. Unsur peta sarana dan prasarana. Unsur peta sarana dan prasarana meliputi yang pertama toponim, batas wilayah administrasi, jaringan infrastruktur transportasi, perairan, ada sungai, saluran air, irigasi, dan lainnya. Ada sarana dan prasarana seperti bangunan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Kewajiban unsur yang ditampilkan dalam peta sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel 4. Berikut tabelnya. Pertama itu dapat dilihat contoh unsur toponim. Dapat dilihat nama daerah provinsi, wajib tampilkan nama daerah. Ada juga batas wilayah administrasi. Ada batas negara yang harus ditampilkan adalah kondisinya, batas provinsi, batas kota, batas desa. Dapat lihat juga di sini infrastruktur seperti jalan, ada jalan tol, jalan layang, ada juga perairan, ada garis pantai, sungai, atau jalur jaringan irigasi, ada juga sarana dan prasarana di kantor pemerintahan, transportasi seperti bandara ataupun terminal bis, pendidikan, sekolah, ataupun universitas tinggi. Untuk penyajian peta dan sarana dan prasarana akan dilanjutkan oleh Saudara Andi Rahali. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pada penyajian peta sarana dan prasarana itu terdapat grid dan gratikul. Nah, terdapat ketentuan grid dan gratikul peta sarana dan prasarana yang terbagi menjadi 4 skala, yaitu 1:2500, 1:5000, 1:10.000, 1:10.000 indeks. Nah, di sini juga terdapat kertas A0 dan kertas A1 yang interval grid dan gratikulnya mempunyai penulisan yang sama dan gratikul yang sama. Next. Nah, lalu terdapat nama unsur bumi, nama unsur alam, unsur buatan, dan nama wilayah administrasi. Yang dicantumkan di dalam peta adalah nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Dan untuk penulisannya juga harus yang baku. Lalu selanjutnya terdapat singkatan. Singkatan yang dicantumkan di peta sarana dan prasarana adalah singkatan yang sudah baku, kecuali singkatan yang dianggap perlu. Lalu ada simbol, notasi, dan huruf. Simbol, notasi, dan huruf digunakan untuk mempresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol, notasi, dan huruf unsur-unsur peta sarana dan prasarana dalam skala 1:2500, 1:5000, dan 1:10.000. Lalu terdapat informasi peta atau tata letak peta. Informasi peta sarana dan prasarana memuat judul peta, skala peta, nama peta, petunjuk letak peta hanya ditampilkan pada peta skala 1:10.000 indeks, diagram lokasi, logo dan alamat instansi pembuat peta, edisi, keterangan atau legenda peta, keterangan riwayat, termasuk keterangan kelas ketelitian peta, petunjuk pembacaan koordinat geografi, petunjuk pembacaan koordinat GTM, pembagian daerah administrasi, gambar skala, singkatan, gambar arah utara, muka peta. Nah, lalu selanjutnya terdapat ketentuan lain. Yang pertama itu terdapat penomoran lembar peta, sarana dan prasarana hanya untuk peta, sarana dan prasarana skala 1:10.000 indeks, dibuat secara sistematis untuk masing-masing desa.
Nah, berikut juga terdapat contoh pemilihan skalanya. Terdapat pada gambar berikut. Next. Untuk lalu terdapat singkatan unsur. Singkatan unsur digunakan di dalam peta sarana prasarana adalah singkatan yang sudah baku, kecuali singkatan lain yang dipandang perlu. Singkatan unsur berisi singkatan istilah unsur yang dikenal dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah di Indonesia yang disatukan di dalam skala peta sarana dan prasarana. Berikut contohnya, misalnya kampung yang disingkat BAB atau Babakan yang terdapat daerah Jawa Barat. Lalu untuk singkatan gunung, misalnya AD atau Adian daerah Tapanuli. Lalu terdapat kantor pemerintahan yang disingkat G, contohnya yaitu gubernur. Lalu terdapat simbol, notasi, dan huruf. Simbol, notasi, dan huruf untuk unsur toponim. Nah, berikut terdapat unsurnya, yaitu yang pertama adalah fasilitas umum, jenis datanya titik. Nah, untuk spesifikasi perskalanya terdapat font, RGB, dan Kotlin yang berbeda. Nah, ini untuk contoh pada petanya. Yang kedua ada jalan, yang jenis datanya ada garis. Sama untuk spesifikasinya juga terdapat perbedaan dalam tiap skalanya. Berikut juga terdapat contoh dalam petanya. Lalu terdapat jalan, unsur jalan yang terbagi menjadi jalan tol dan jalan layang. Tipenya sama-sama garis. Untuk pengertiannya, jalan tol untuk mengatasi kemacetan lalu lintas ataupun untuk memperpendek jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain dan dikenakan biaya sesuai tarif tertentu. Jalan layang, jalan yang melayang di atas permukaan tanah. Untuk simbol dan aplikasinya seperti berikut. Untuk spesifikasinya, untuk jalan tol terdapat 0,2 ketebalan dari garis tepinya. Untuk jalan layang juga terdapat ketebalan 0,2. Berikut ada ketentuan warnanya. Lalu yang kedua ada jembatan dengan tipe datanya garis. Ketiga sifon atau gorong-gorong. Keempat tatang. 5 terowongan. 6 kawat listrik tegangan tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk spesifikasi serta tipe data dan spesifikasi warnanya. Lalu selanjutnya terdapat spesifikasi tata letak peta. Pertama, judul peta. Judul peta memuat informasi mengenai jenis peta. Skala peta disajikan dalam bentuk teks dan garis. Skala garis digambarkan dengan satuan meter seperti berikut. Ketiga, ada nomor lembar peta menerangkan informasi penomoran indeks apabila peta disajikan dalam beberapa lembar. Peta skala 1:10.000. Yang keempat, terdapat nama desa menerangkan tentang nama wilayah desa yang digunakan. Kelima, terdapat orientasi arah utara digambarkan dengan simbol. Selanjutnya terdapat contoh peta sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, untuk spesifikasinya bisa dilihat seperti berikut. Ini sama materi yang telah disampaikan barusan. Terdapat gambar skala, lalu terdapat scale bar, legenda, dan lain sebagainya. Seperti peta batas desa, jalan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.